bertanya, Min, bagaimana cara mengambil TP layer seperti ini? Nah, Mimin layer seperti ini menggunakan TP dengan musang ya. Jadi bisa kita padukan. Nah, di sini kemarin Mimin melakukan buy di area bawah ini, kita tarik Fibo dari body ke shadow, dan kemarin Mimin close all di bagian market hilang volume sell yang ini. Ya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang cara men-setting semua indikator ya. Terutama masih banyak yang bertanya kepada Mimin, Min bagi settingan Fibonacci ya, Min bagi settingan RSI dan stokastik ya. Itu masih banyak yang bertanya kepada Mimin. Jadi kalau sebelumnya Mimin sudah pernah membuat video tentang CCI, PMA, nah video ini khusus untuk men-setting semua indikator sekaligus. Jadi nanti bagi teman-teman yang meminta settingan, jadi video ini sudah komplit ya, baik Fibonacci, CCI, stokastik dan lain-lain. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman. Bunyikan juga lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru nantinya. Oke. Sekarang kita buka MT4 nya, dan di sini adalah tampilan indikator BBMA plus RSI dan stokastik, dan juga settingan Fibonacci retracement. Oke. Ini settingan Fibonacci retracement. Fibonya kita gunakan Fibo musang ya. Seperti kemarin itu Mimin pernah melakukan buy pada BTC. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Nah, Mimin pernah buy kemarin pada BTC layering buy, dan ini banyak juga yang bertanya, Min, bagaimana cara mengambil TP layer seperti ini? Nah, Mimin layer seperti ini menggunakan TP dengan musang ya. Jadi bisa kita padukan. Nah, di sini kemarin Mimin melakukan buy di area bawah ini, kita tarik Fibo dari body ke shadow, dan kemarin Mimin close all di bagian market hilang volume sell yang ini. Ya. Kenapa? Karena kemarin di area sini sudah ada arah kukuh pada daily, maka sinyal dan setup akan berlaku pada daily, tapi di sini tidak ada konfirmasi. Nah, begitulah cara Mimin menggunakan Fibonacci untuk menargetkan take profit atau TP. Oke, jadi tanpa kita bahas dulu cara validasi dan entry-nya, kita akan membahas ke settingannya. Oke, sekarang kita mulai settingannya daripada BBMA ya. Oke, sekarang Mimin kosongkan terlebih dahulu semua template-nya. Dimulai daripada kosong ya. Oke, kita kosongkan semua supaya buat teman-teman mungkin yang tidak sengaja ketemu channel Mimin langsung bisa mendapatkan bisa mendapatkan langsung settingan yang komplit ya. Jadi tidak perlu menjelaskan atau mengirim video satu persatu tentang settingan ya. Oke. Pertama-tama Mimin akan membahas dimulai dari settingan BBMA ya. BBMA terdapat daripada MA-nya ada 5, kemudian ada Bollinger Band. Pertama kita masukkan dulu MA5 high. Oke. Kita klik pada bagian tambah ya, trend, masukkan kepada moving average ya, kita kasih 5. Ini kita kasih 5 ya, 5, lalu kita rubah menjadi linear weighted, apply kepada high ya. Kemudian di MA5 kita kasih warna merah ya, sesuai defaultnya. Oke, setelah kita masukkan MA5 high, kemudian kita masukkan moving average yang low,
Yang low kita kasih warna magenta. Ya, sudah ada 2 indikator. Sekarang kita masukkan ME10. Ya, yang low kita kasih warna boleh putih misalnya. Oke. Sekarang ME10 high, tinggal kita rubah kepada high. Kita kasih warna kuning atau warna oranye ya. Oke, sekarang sudah ada 4 indikator. Nah, karena ME10 adalah berfungsi untuk re-entry yang kuat, kita bisa besarkan sedikit ya. Kita kasih line yang agak besar untuk ME10-nya karena dia fokus kepada validasi re-entry. Nah, sekarang ME-nya sudah ada 4 dan sudah tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan indikator satu lagi, yaitu ME50. Ini yang berbeda daripada settingan 4 indikator ini. Ini perlu dirubah kepada eksponensial, apply kepada close. Untuk warna kita kasih warna aqua. Ya, ini kita besarkan karena ME ini adalah untuk trend. Ya, sekarang moving average sudah selesai, yaitu 5 indikator. Sekarang kita masukkan indikator Bollinger Band. Bollinger Band settingannya default aja ya, 20, deviationnya 2, apply kepada close, warnanya kita ganti menjadi royal blue. Oke. Nah, kalau agak kekecilan kita bisa besarkan sedikit agar lebih kelihatan. Nah, seperti ini tampilannya. Dan ini adalah set BBME original ya. Dan apabila kita sudah set semua indikator ini, barulah kita masukkan indikator custom yang berguna untuk mendukung atau pelengkap. Indikator custom ini bisa digunakan atau tidak ya. Oke, kalau mau masukkan, kita masukkan, lalu klik pada custom, lalu pilih pertama kali RSI ya. Setelah dimasukkan, pilih ke bagian input ya. Defaultnya dia 14, kita ganti menjadi 13 ya. Untuk colornya ini bebas. Untuk level 30-70 kita tambahkan 50 sebagai pembatas trend. Oke. Sekarang kalau kita oke, dia sudah masuk di indikator yang bawah ini. Nah, sekarang kita ingin memasukkan satu lagi indikator, yaitu stokastik. Kalau kita memasukkan dari sini ya, kalau kita masukkan stokastik dari sini, maka contohnya dia akan berpisah menjadi 2 seperti ini. Dan ini terlalu banyak makan space. Sehingga kita ingin menggabungkan keduanya di dalam satu tampilan ini, tapi ada 3 indikator. Kita bisa menggunakan folder navigator. Kita klik pada bagian navigator, kita klik, kemudian pilih indikator, turunkan ke bawah dan cari yang namanya stokastik. Apabila stokastiknya sudah ketemu, silakan di drag atau tarik ke bagian dalam ini. Nah, di sini akan muncul settingannya. Untuk settingan stokastik kita ganti 935. Oke, untuk warna, kalau Mimin pribadi akan menggunakan merah-merah atau merah pink atau serah ya. Dan untuk level kita akan tambahkan 90 dan 10. Oke. Jadi kalau misalnya di bagian mau diisi keterangan boleh di sini ya. Misalnya di 80 mau dikasih ekstrim, di 10 ekstrim misalnya. Oke, kita bisa klik OK dan dia akan tergabung, dan di sini ada keterangannya. Dan di bagian RSI, untuk memudahkan atau meringankan mata kita, yang RSI yang ini yang warna hijau kita besarkan ukuran tulisannya. Kemudian kalau Mimin mengganti warnanya ya, biar lihat sesuatu. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini agak kebesaran, bukan, kita ganti yang ini. Yang mau kita besarkan adalah bagian indikatornya. Oke, nah seperti ini. Di sini menjadi kelihatan. Oke.
Oke, setelah kita setting-setting semua indikator kita, jangan lupa kita save template-nya agar di time frame atau pair yang lain tinggal memasukkan template ya. Contohnya cara save template, setelah semua sesuai dengan keinginan kita, klik kanan, klik template, klik save template ya. Misalnya templatenya BBMA sample misalnya ya. Ini karena untuk contoh kita save. Nah, ketika nanti kita buka pair yang lain, misalnya saya buka Euro AUD, di sini belum ada template, kita tidak perlu setting dari nol lagi, tinggal kita pilih template yang sudah kita save dan sudah menjadi sesuai dengan yang kita setting yang tadinya. Jadi tidak perlu setting dari nol lagi. Oke, indikator terakhir adalah Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini adalah sebenarnya Fibonacci standar aja, cuman ada tambahan sedikit, yaitu tambahan daripada Fibo Musang ya. Oke, untuk settingannya kita klik properties ya. Di sini Mimin rubah semua ke default, dan kalau defaultnya seperti ini, dia masing-masing punya satu indikator 161, 261 dan 423. Nah, untuk menambahkan dua indikator lainnya atau dua level, kita klik properties. Di sini kita klik add ya. Di sini Mimin ada mencatat settingannya ya supaya memudahkan teman-teman. Ini yang perlu kita tambahkan 1,786, 1,88 ya. Selanjutnya tinggal mengikuti angka keramat ini. Nah, tinggal kita copy 1,786 di sini. Kemudian kalau sudah 1,786 tinggal 1,88 ya, tambahkan lagi 2,786, tambah lagi 2,88, tambah lagi 4,786, tambah lagi 4,88, dan kalau sudah kita klik OK. Dan di sini akan bertambah masing-masing level ada dua indikator. Nah, indikator Fibo ini untuk kita ukur jangkaan take profit yang pertama, ataupun kita bisa mengukur jangkaan pullback ya, seperti salah satu SOP yang sudah Mimin bahas di grup. Oke, untuk SOP-nya kita tidak bahas lagi untuk menghemat durasi, tapi Mimin sisipkan linknya di pojok kanan atas ya. Nanti teman-teman bisa melihat cara penerapan SOP dan menggunakan penggabungan indikator Fibonacci, BBMA, RSI, dan stokastik yang sudah kita setting-setting. Untuk menghemat durasi, agar durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon koreksi untuk membangun di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Mimin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.